Inter Milan harus puas bermain imbang 3-3 saat bertandang ke markas Bologna pada pekan terakhir Serie A 2025-2026. Duel di Stadio Renato Dall'Ara berlangsung dramatis setelah Nerazzurri berhasil bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk menghindari kekalahan. Inter sempat memimpin lebih dulu lewat tendangan bebas Federico Di Marco pada menit ke-22. Namun Bologna mampu membalikan keadaan melalui gol Federico Bernardeschi, Tommaso Pobega, serta gol bunuh diri Piotr Zielinski. Inter kemudian menyamakan skor berkat gol Francesco Pio Esposito dan Andy Diouf. Hasil ini tidak memengaruhi posisi Inter yang sudah memastikan gelar Serie A beberapa pekan sebelumnya dengan koleksi 87 poin. Sementara itu, Bologna harus mengakhiri musim di posisi ke-8 dengan 56 poin. Valencia menutup musim La Liga 2025-2026 dengan kemenangan impresif 3-1 atas Barcelona di Stadion Mestalla. Meski menghadapi sang juara Liga, Valencia mampu bangkit setelah sempat tertinggal dan akhirnya mengamankan kemenangan di depan pendukung sendiri. Barcelona sempat unggul lebih dahulu lewat gol Robert Lewandowski pada menit ke-60. Namun Valencia memberikan respons cepat melalui gol Javi Guerra 5 menit berselang. Tuan rumah kemudian berbalik unggul lewat gol Luis Rioja pada menit ke-71 sebelum Guido Rodriguez memastikan kemenangan lewat gol di masa injury time. Hasil ini tidak memengaruhi posisi akhir kedua tim di klasemen. Barcelona tetap finish sebagai juara La Liga setelah mengunci gelar lebih awal. Sementara Valencia harus puas menempati peringkat ke-8 dengan 49 poin. Real Madrid menutup musim La Liga 2025-2026 dengan kemenangan meyakinkan 4-2 atas Athletic Bilbao pada pekan ke-38 di Santiago Bernabeu. Los Blancos tampil dominan dan membuka keunggulan melalui Gonzalo Garcia pada menit ke-12. Sebelum Jude Bellingham menggandakan skor menjelang turun minum. Athletic Bilbao sempat memperkecil ketertinggalan lewat gol Gorka Guruzeta di penghujung babak pertama. Memasuki babak kedua, Kylian Mbappe dan Brahim Diaz sukses menambah gol untuk memastikan keunggulan Madrid. Tim tamu masih mampu mencetak gol hiburan pada masa injury time melalui Urko Izeta. Namun, hasil akhir tetap berpihak kepada Real Madrid yang menutup musim di posisi kedua klasmen dengan 86 poin. Sementara itu, Athletic Bilbao harus puas mengakhiri musim di peringkat ke-12 dengan koleksi 45 poin. Bayern Munich sukses meraih gelar juara DFB Pokal 2025-2026 usai mengalahkan VfB Stuttgart dengan skor telak 3-0 di Olympia Stadion. Pada babak pertama, Stuttgart sempat memberikan ancaman melalui Dennis Undav dan Chris Führich, namun kiper Jonas Urbik tampil gemilang di bawah Mister Bayern. Sementara itu, Bayern beberapa kali membangun serangan berbahaya, tetapi belum mampu memecah kebuntuan hingga turun minum. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-55 ketika Harry Kane mencetak gol pembuka lewat sundulan. Striker Inggris itu kemudian menggandakan keunggulan Bayern pada menit ke-80. Kane menutup malam sempurnanya lewat gol penalti di menit ke-92 usai Angelo Stiller melakukan handball di kotak terlarang. Gelar ini sekaligus memastikan Bayern meraih 2 trofi musim ini setelah sebelumnya menjuarai Bundesliga. Manchester City resmi menyiapkan penghormatan spesial untuk Pep Guardiola setelah sang pelatih memutuskan meninggalkan klub pada akhir musim ini. The Citizens dikabarkan akan membangun patung Guardiola serta mengganti nama salah satu tribun di Etihad Stadium sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya selama 1 dekade terakhir. Guardiola dipastikan mengakhiri kebersamaan bersama Manchester City setelah pertandingan terakhir musim melawan Aston Villa. Selama 10 tahun menangani klub, pelatih asal Spanyol tersebut sukses mempersembahkan banyak gelar dan membawa City menjadi salah satu kekuatan terbesar di sepak bola Eropa. Patung Guardiola nantinya akan ditempatkan di area menuju tribun baru bernama The Pep Guardiola Stand. Tribun North Stand yang telah diperluas di Etihad Stadium akan menggunakan nama sang pelatih legendaris. Bruno Fernandes resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik Premier League musim 2025-2026. Kapten Manchester United tersebut sukses mengungguli pesaing utamanya, Declan Rice, setelah tampil luar biasa sepanjang musim di bawah asuhan Michael Carrick. Bruno menjadi sosok penting di balik kebangkitan Manchester United musim ini. Performa impresifnya di lini tengah membantu Setan Merah finish di peringkat ketiga klasemen dan memastikan tiket ke UEFA Champions League musim depan. Sepanjang musim, Bruno Fernandes berhasil mencatatkan 20 assist di Premier League dan menyamai rekor milik Thierry Henry pada musim 2002-2003 serta Kevin De Bruyne pada musim 2019-2020. Menariknya, Bruno masih memiliki peluang memecahkan rekor tersebut saat Manchester United menghadapi Brighton pada laga terakhir musim ini.
Manchester United dikabarkan memasukkan nama Josh Acheampong ke dalam daftar incaran mereka pada bursa transfer musim panas. Chelsea disebut tidak memiliki niat untuk melepas pemain lulusan Akademi Cobham tersebut. Klub asal London Barat itu bahkan menganggap Acheampong sebagai calon pemimpin masa depan tim. Namun menurut laporan dari Talksport, sang pemain bisa mempertimbangkan opsi lain apabila merasa peluang bermain reguler musim depan semakin terbatas, terutama karena Chelsea berencana mendatangkan bek tengah baru pada musim panas ini. Manchester United sendiri tengah mencari bek muda untuk diproyeksikan sebagai penerus Harry Maguire di masa depan. Ketertarikan United semakin masuk akal karena mereka juga membutuhkan pelapis di posisi bek kanan di tengah rumor ketertarikan Real Madrid terhadap Diogo Dalot. Federico Di Marco dinobatkan sebagai pemain terbaik Serie A musim 2025-2026 setelah mencatatkan performa impresif sepanjang musim. Di Marco sukses memecahkan rekor assist terbanyak dalam satu musim Serie A dengan torehan 18 assist, ditambah 6 gol untuk Inter Milan. Kontribusi Di Marco membuatnya terlibat langsung dalam 24 gol dari total 86 gol Inter musim ini. Dominasi Inter semakin lengkap karena dua penghargaan individu lain juga jatuh ke tangan pemain mereka. Lautaro Martinez dinobatkan sebagai striker terbaik usai mencetak 17 gol. Sementara Christian Chifu terpilih sebagai pelatih terbaik pada musim debutnya bersama Nerazzurri. Real Madrid dikabarkan mulai menyusun proyek pembangunan ulang skuad untuk musim depan dengan fokus memperkuat lini tengah. Sosok Jose Mourinho disebut menjadi kandidat kuat untuk menangani Los Blancos dan telah mengidentifikasi gelandang Sporting CP Morten Human sebagai target utama pada bursa transfer musim panas. Berbeda dari biasanya yang identik dengan perekrutan pemain bintang di lini depan, Madrid kali ini ingin menambah keseimbangan, agresivitas, dan kontrol permainan di sektor tengah. Yulman dinilai cocok dengan kebutuhan tersebut setelah tampil konsisten bersama Sporting dalam 2 musim terakhir. Penampilan impresifnya di Portugal membuat sejumlah klub elit Eropa mulai memantau situasinya dengan serius. Liverpool dikabarkan tengah menyiapkan langkah besar untuk memperkuat lini pertahanan mereka musim depan. The Reds disebut tertarik merekrut Levi Colwill dari Chelsea di tengah ketidakpastian masa depan beberapa bek senior mereka. Menurut laporan jurnalis Pete O'Rourke, Liverpool sudah lama mengagumi Colwill sejak era Jurgen Klopp. Bek muda Inggris itu dianggap sebagai salah satu bek tengah terbaik di dunia berkat kemampuan bertahan, distribusi bola, dan fleksibilitas bermain di sisi kiri pertahanan. Meski masih terikat kontrak hingga 2029 bersama Chelsea, situasi kontraknya disebut tetap menjadi perhatian Liverpool. Chelsea sendiri tidak memiliki niat melepas Colwill yang merupakan produk akademi klub. Namun Liverpool diyakini siap mengajukan tawaran besar demi menjadikan Colwill sebagai penerus jangka panjang Virgil van Dijk di Anfield. Manchester City dikabarkan serius mengincar Enzo Fernandez pada bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan jurnalis Florian Plettenberg, gelandang Chelsea itu menjadi salah satu target utama Enzo Maresca yang disebut akan menggantikan Pep Guardiola di Etihad Stadium. Pembicaraan awal antara pihak terkait bahkan disebut sudah mulai berlangsung di balik layar. Maresca diyakini memiliki hubungan yang sangat baik dengan Fernandes setelah keduanya pernah bekerja sama di Chelsea. Gelandang asal Argentina itu juga beberapa kali memberikan pujian kepada pelatih asal Italia tersebut, sehingga peluang reuni dinilai cukup terbuka. Di sisi lain, Chelsea FC sedang bersiap memasuki era baru bersama Xabi Alonso yang dikabarkan akan menjadi manajer anyar klub. Situasi ini memunculkan spekulasi bahwa Fernandes bisa saja dilepas jika ada tawaran besar datang. Bernardo Silva dikabarkan semakin dekat bergabung dengan Atletico Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Laporan dari Marca menyebutkan, kedua pihak kini hanya tinggal menyelesaikan pembahasan mengenai gaji sebelum mencapai kesepakatan penuh. Pemain asal Portugal itu dikabarkan ingin masa depannya segera jelas sebelum tampil di ajang FIFA World Cup 2026, sehingga negosiasi kini dipercepat oleh semua pihak. Direktur Atletico disebut terus menjalin komunikasi dengan agen ternama Jorge Mendes demi menuntaskan transfer tersebut dalam waktu dekat. Meski Atletico belum mampu menyamai gaji Bernardo di Manchester City yang mencapai sekitar 18 juta euro per tahun, statusnya sebagai agen bebas membuat klub lebih leluasa menawarkan bonus besar dan kontrak menarik. Kesepakatan disebut mengarah pada kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim tambahan.
Nico O'Reilly resmi dinobatkan sebagai pemain muda terbaik Liga Premier musim ini setelah tampil impresif bersama Manchester City. Bek kiri muda Inggris tersebut menjadi salah satu pemain paling bersinar dalam skuad Pep Guardiola sepanjang musim 2025-2026. O'Reilly tampil dalam 34 pertandingan Liga Premier musim ini dengan 29 kali menjadi starter. Ia sukses mencetak 5 gol dan menyumbang 3 assist dari posisi bek kiri. Performa luar biasa tersebut membuat Nico O'Reilly dipanggil ke skuad timnas Inggris untuk ajang FIFA World Cup 2026. Ia bahkan diprediksi menjadi pilihan utama di posisi bek kiri Inggris. Tak hanya itu, O'Reilly juga berhasil menyabet penghargaan pemain terbaik Manchester City musim ini, menegaskan statusnya sebagai salah satu talenta muda terbaik sepak bola Inggris saat ini. Manchester United dikabarkan semakin dekat mendapatkan tanda tangan Ederson dari Atalanta pada bursa transfer musim panas ini. Kabar ini pertama kali diungkap jurnalis transfer Matteo Moretto yang menyebut kedua klub telah mencapai kesepakatan lisan. Menurut laporan tersebut, Ederson juga telah menyetujui kontrak yang ditawarkan Manchester United. Saat ini proses transfer hanya tinggal menyelesaikan detail akhir sebelum diumumkan secara resmi. Nilai transfer sang pemain diperkirakan berada di kisaran 45 hingga 50 juta euro. Sementara nilai pasarnya menurut Transfer Market berada di angka 40 juta euro. Sejak bergabung dengan Atalanta pada 2022, Ederson tampil impresif dengan mencatatkan 180 pertandingan, 16 gol dan 6 assist. Performa konsistennya membuat pemain timnas Brasil itu sempat dikaitkan dengan sejumlah klub besar Eropa sebelum akhirnya kini semakin dekat menuju Manchester United. Liverpool dikabarkan menjadikan Yan Diomande sebagai target utama pada bursa transfer musim panas. The Reds ingin memperkuat sektor sayap kiri setelah performa tim dinilai belum memuaskan musim ini. Kehilangan Luis Diaz membuat lini kiri serangan Liverpool mengalami penurunan kualitas. Karena itu, Yan Diomande dinilai sebagai sosok ideal untuk mengisi kekosongan tersebut berkat kecepatan dan gaya bermainnya yang disebut mirip Diaz. Namun, upaya Liverpool tidak akan mudah karena RB Leipzig memasang harga tinggi, yakni mencapai 100 juta euro untuk sang pemain. Leipzig sebenarnya belum ingin melepas Diomande karena mereka akan tampil di UEFA Champions League musim depan dan membutuhkan kekuatan penuh. Selain Liverpool, Paris Saint-Germain juga dikabarkan tertarik memboyong winger berusia muda tersebut.